Kalibata tentu tak asing buat warga Jakarta. Kawasan di selatan Jakarta ini berbatasan langsung dengan wilayah Pasar Minggu di sisi selatan, Cawang atau Celilitan di sisi timur, Pancoran di sisi utara, dan Mampang di sisi barat. Orang sering mengaitkan kawasan ini dengan keberadaan pabrik sepatu bata. Padahal semua tak ada kaitannya. Pabrik sepatu bata baru berdiri di tahun 1939. Itu pun bukan produk asli Indonesia, melainkan milik TNT Batasu, sebuah perusahaan milik keluarga Bata yang bermarkas di negeri Cekoslovakia. Kini pabrik sepatu bata itu tak lagi terlihat di Kalibata, tergusur proyek properti Kalibata City. Orang sering pula mengaitkan Kalibata dengan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Padahal taman makam ini punya cerita sendiri. Taman Makam Pahlawan Kalibata dibangun pada tahun 1953 dengan luas tak lebih dari 5 hektar. Taman makam ini diresmikan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1954. Pada tahun 1974, Taman Makam Pahlawan Kalibata diperluas hingga mencapai 25 hektar. Pada 10 November 1974, Presiden Soeharto meresmikan monumen Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Dan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 1976, Taman Makam Pahlawan Kalibata ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional. Jadi dari mana sebenarnya asal muasal nama Kalibata? Tidak banyak yang tahu jika awal mula Kalibata ini bermula dari sebuah kampung yang disebut Gang Arab yang masih masuk dalam kawasan Kalibata. Letaknya tak jauh dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Ini cuma sebuah kampung kecil layaknya kampung-kampung di Jakarta. Dari namanya Gang Arab tentu saja banyak dihuni warga keturunan Arab. Ya, di kampung ini, walau wajah-wajah tak lagi semuanya mancung, budaya dan tradisi berbau Timur Tengah masih gampang ditemui. Si empunya rumah bernama Zainal Abidin Al-Hadad, atau panggil saja dengan Wan Didin. Lelaki berusia 67 tahun ini asli kelahiran Gang Arab. Dia lebih suka dikenal sebagai sesepuh musik gambus ketimbang seorang habaib atau alim ulama. Untuk soal gambus atau marawis, Wan Didin bisa disebut ahlinya. Tak saja di kawasan ini, tapi juga seantero Jakarta. Tidak heran jika rumahnya kerap disambangi mereka yang ingin belajar gambus. Baginya, gambus merupakan sebuah tradisi peninggalan leluhur yang sudah jadi ciri khas kampung Arab ini. Ya, asal usulnya cukup lama ya, tahun 1900-an gitu ya. Itu orang Arab. Orang Arab memang yang mulai pada orang Arab. Itu antara lain yang ada di sini Pasar Minggu dan yang ada di Pasar Rumput di Menteng, mereka itu. Jadi ini sudah menjadi tradisi yang cukup lama ya. Gitu. Tapi kemudian banyak orang datang, orang-orang. Kemudian banyak tamu-tamu dari luar, ada yang juga tinggal di sini, ada yang nyambut karena cuma main saja, main gambus sama-sama, dan lama-lama menjadi budaya yang boleh dibilang cukup menyebar ya ke sekeliling. Ya, sehingga sampai sekarang ini ternyata banyak yang belajar dari luar, dari mana-mana, sampai dari Tangerang, dari Bekasi ya, dari Priuk, dari Krukut, dari dekat Bogor, sampai ke sini pada belajar musik gambus ya. Tapi yang jelas musik ini di Gang Arab ini memang sudah menjadi tradisi keseharian, betul, keseharian betul. Musik gambus membawa angan Wan Didin jauh ke belakang. Dia pun bercerita tentang asal-muasal leluhurnya di Gang Arab ini.
Menurutnya, Gang Arab awalnya dikuasai seorang saudagar asal Hadramaut atau yang kini dikenal dengan Yaman di dataran Arab. Luasnya ratusan hektar hingga mencapai kawasan Kemang. Jadi pertama kali adalah leluhur kita Habib Ja'far bin Thaha Al-Haddad. Itu kurang lebih tahun 1860-an waktu itu. Nah, kemudian dia punya anak putra Al-Habib Thaha bin Ja'far Al-Haddad. Dia seorang ulama. Dia berdakwah Islam, banyak murid-muridnya, banyak sekali ya. Dan di samping itu juga mulai ada gambus. Nah, itu yang mana adanya mungkin dari daerah lain, ya dari Pasar Rumput, dari Krukut, dari mana-mana saling itu. Jadi mereka membawa budaya gambus ini. Itu mulai pertama gambus di Pasar Minggu ya. Nah, dan yang namanya Gang Arab karena dia mulai ada turun-temurun. Anak-anaknya begitu ya. Dan semuanya itu Al-Haddad semuanya. Semuanya boleh dibilang kompleks ini Kompleks Al-Haddad. kompleks Al-Haddad. Kompleks Al-Haddad. Makanya kalau orang luar sebut Gang Arab. Karena masuk gang itu masuk perkampungan orang Arab. Karena waktu itu Habib Ja'far dia punya wilayah, artinya dia beli tempat di sini meliputi dari daerah dari Kali Ciliwung sampai ke Jalan Raya Pasar Minggu, sampai ke barat lagi sampai daerah dekat Bangka, itu tanah dia tuh. Jadi berarti ratusan hektar ya. Itu dia beli tempat tuh dari penduduk setempat gitu. Nah, soal mengapa kawasan ini juga dikenal dengan sebutan Kalibata, Wan Didin punya cerita sendiri. Jadi dari zaman Habib Thaha saja, kalau Habib Ja'far kan dia sendiri. Lahirlah anak-anak dia seperti Habib Abdullah, Habib Thaha, Habib Hussein, Habib Ahmad, Habib Soleh, beberapa anak. Itu Habib Ja'far sendiri, pertama Habib Ja'far itu berdagang tekstil, sutra. Dia dagang sutra itu antara lain ke Bogor, kemana-kemana, ke selatan, ke Bandung, sambil berdakwah Islam. Itu dia hanya bernaik, dulu kan belum mobil ya, belum ada kendaraan mobil roda 4 ya, jadi dia naik kuda saja. Dia sampai ke Bogor naik kuda, ke Bandung juga naik kuda gitu. Nah, itu nafkah dia itu. Nah, setelah turun ke Habib Ja'far, mulailah Habib Ja'far membangun pabrik batu bata. Karena di daerah sini juga. Jadi dekat Ciliwung itu sampai ada beberapa pabrik ya, puluhan ribu bata tuh. Di dekat jalan juga di sini belakang ada pabrik batu bata. Di dekat Ciliwung, kalau sekarang dekat Giant ya, Giant Cililitan itu Sawah Jati, itu juga ada pabrik batu bata. Jadi nafkah dia itu adalah batu bata. Nah, itu waktu itu batu bata diangkut, dibeli oleh mereka yang memerlukan batu bata itu untuk bangunan. Itu bukan lewat darat, lewat sungai Ciliwung. Kalau orang dulu kan bukan sebut sungai, tapi kali. Makanya disebut Kalibata. Kalibata itu kali untuk mengangkut batu bata. Itu semua cerita masa lalu. Kini tak ada lagi jajaran pabrik batu bata atau rakit pembawa tumpukan batu bata di Sungai Ciliwung yang kian sempit. Rumah-rumah kini berimpitan tak menyisakan halaman. Pepohonan sudah tergerus bangunan kokoh. Para warga Gang Arab sadar betul jika pembangunan tak bisa ditawar. Walau kian terjepit, Wan Didin atau warga Gang Arab lainnya terus menjaga tradisi dan budaya warga kampung kelahirannya agar tidak terkikis. Kalau soal akidah agama, mereka masih sangat solid, masih bersatu. Terutama di waktu Lebaran contohnya ya, mereka itu mengadakan semacam awad. Awad itu artinya keliling. Jadi kalau di masjid kita bersembahyang
Idul Fitri. Setelah itu mereka berkeliling dari rumah ke rumah. Jadi rumah itu sebanyak berapa? 80 rumah. Rumah itu satu-satu didatengin tuh. Silaturahmi dalam hari raya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita datang itu tetap kita masih memakai cara adat orang tua kita. Seperti apa? Mereka membaca qasidah. Lalu memakai karbadah. Lalu mereka membaca doa. Di tiap rumah tuh mereka membaca doa. Setiap rumah. Baca doa. Datang assalamualaikum, udah mau permisi baca al-fatihah, doa, minta selamat. Nah itu banyak sekali hikmat dari situ. Jadi sampai kita mengatakan bahwa tradisi ini bukan sunnah lagi, seolah-olah wajib. Selain masjid, Majelis Taklim Habib Salim Al-Hadad menjadi salah satu wahana ajang silaturahmi warga kampung ini. Tak jelas sejak kapan majelis ini berdiri. Yang pasti, majelis ini sudah ada sejak zaman Habib Toha bin Ja'far Al-Hadad, anak dari Habib Ja'far bin Toha Al-Hadad. Saat Habib Toha wafat, kegiatan majelis taklim diteruskan oleh putranya, Habib Salim Al-Hadad. Habib Salim dikenal sebagai seorang yang alim dan tawadu. Setidaknya inilah yang diceritakan Hamid dan Hasan Al-Hadad, cucu almarhum Habib Salim. Bagian orang yang banyak mengalami Habib Salim dan juga kebanyakan juga saya dapati dari orang-orang pribumi sini, ya artinya orang Betawinya, ya kita banyak tahu dari mereka dari orang pribumi. Di antaranya ada sebagian orang mengatakan itu Habib Salim di antara akhlaknya, beliau kalau jalan dari satu tempat ke tempat tujuannya nggak pernah meninggikan kepalanya. Artinya dalam arti dia tunduk selalu dari tempat tujuan sampai tempat tujuan. Dari satu tujuan ke tempat tujuan nggak pernah artinya mengangkat kepala. Selalu tunduk. Ya, di antara alamat orang-orang tawadhu itu begitu, memang akhlaknya beliau begitu. Sampai-sampai ada satu orang kata cerita, Betawi ini bilang, Anda pernah ngikutin Habib, katanya. Anda pernah ngikutin jalannya Habib Salim. Ada contoh. Waktunya Anda nyasar. Anda nyasar. Seperti dia. Masa hidupnya nih ya, dia kalau lagi jalan menuju ke madrasah, banyak jamaah yang pada merokok gitu ya. Lalu tuh dari jauh dilihat Habib Salim liwat, langsung dibuang rokoknya. Dia nggak mau sampai ketahuan Habib Salim mereka ini paling merokok. Marah, suka? Nggak marah. Dia nggak pernah marah. Habib Salim nggak pernah marah sama sekali. Walhasil orang pada ketakutan sendiri gitu. Dan Habib Salim tahu yang mana yang ngerokok nih, dia tahu gitu karena baunya. Cuma Habib Salim diam. Cuma mereka ini nih pada buang rokoknya itu dari jauh-jauh. Dia nggak ada yang berani ngerokok di depan Habib Salim. Bicara soal habaib atau habib, Gang Arab memang tempatnya. Di kampung ini banyak cerita tentang orang-orang alim dari garis keturunan Al-Hadad tentunya. Dulu kampung ini juga disebut Kampung Al-Hadad. Masing-masing habib punya kelebihan dan keunikan. Lain Habib Salim, lain pula Habib Kuncung. Konon, sosok alim satu ini dikenal sebagai orang yang nyentrik dan punya banyak kelebihan. Yang pasti, warga Gang Arab sangat menghormati para habaib pendahulu mereka. Saat para habib itu tiada, sebuah tradisi yang disebut Maulid Kuburan menjadi kegiatan warga kampung ini. Di setiap hari Jumat sore, para warga beranjak ke makam leluhur para habaib yang terletak di sebuah tanah tinggi dekat hulu Sungai Ciliwung.
Beragam pujian dan doa dipanjatkan dengan iringan rebana. Tapi bisa dijelaskan makna dari acara ini? Ini acara memang sudah lama berjalan ya, jelas dari zaman sebelum Habib Salim sudah berjalan. Nah, kita sekarang sebagai generasi ketiga mungkin ya bisa kita jalankan, alhamdulillah, bersyukur. Yang mana perjalanan ini memang kita adakan setiap minggu sekali, setelah sholat asar kita kerjakan sekitar jam 4-an. Jumat, hari Jumat ya. Dan memang mungkin kita punya datuk, terutama Habib Salim Al-Haddad, mengadakan ziarah kubur ini karena sesuai dengan anjuran Rasulullah, yang mana kita disuruh, diperintahkan untuk ziarah ya, ada magam-magam, apalagi magam orang tua kita, apalagi di situ ada magam aulia ya. Jadi sangat baik, dan kita sekarang sebagai anak cucu keturunannya cuma bisa menjalankan apa yang mereka jalankan, jalan yang baik. Kita kayaknya ini berjalan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita berharap juga anak cucu kita bisa menjalankan seperti ini. Karena di samping itu di antara fadilahnya ziarah mengingatkan kita dan ingat mati. Karena semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Artinya bukan ada maksud lain. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Cuma kita ikutan yang jalan yang sudah dijalankan dengan kita punya orang tua, kakek kita. Jadi semata-mata kita kemari untuk ziarah kepada orang tua kita, kepada kakek kita. Di samping itu kita minta keberkahan para wali-wali Allah. Ya. Karena ya, terus terang para wali Allah mereka di kuburan tidak mati. Ya. Kalau orang-orang biasa mungkin ya, kalau orang-orang wali-wali Allah itu memang mereka hidup ya. Jadi kita di samping kita ziarah kepada orang tua kita, kemudian kepada kakek kita, dan juga pada para wali-wali. Roda kehidupan terus berputar. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Akankah tradisi warga di kampung Arab ini terkikis? Hanya waktu dan merekalah warga Gang Arab yang bisa menjawabnya. Dalam hati, para warga ini seakan berdoa semoga zaman berpihak pada mereka.